Malam ini F1 akan kembali dan gak sabarlah pastinya untuk mendengar It's Lights Out Anyway We Go lagi ya kan? Udah 3 bulan kita nunggu David Crofty untuk ngomong itu lagi dan akhirnya kita akan mendengar itu lagi malam ini. Nah, karena F1 juga udah mulai, itu berarti kalian udah tahu lah ya. Saatnya bahas balapan nostalgia lagi dan kita mulai dari Bahrain Grand Prix tentunya. Seperti biasa, gue ada voting kalian mau gue bahas balapan tahun berapa, dan banyak dari kalian yang ingin gue bahas Bahrain Grand Prix 2019. Nah, ada apa dengan Bahrain GP 2019? Musim 2019 dikenal sebagai musim di mana Mercedes mendominasi F1. Dulu kalau dengar kalimat itu, pada muak kan fans F1. Sekarang ngerasa kayak, perasaan dulu Mercedes tuh dominasi terus, tapi sekarang malah mendominasi penggunaan cat paling dikit. Nah, Bahrain Grand Prix sendiri merupakan balapan kedua di musim itu, dan di Australia tidak ada yang bisa menantang tim Silver Arrow ini. Tapi, di qualifying Bahrain Grand Prix, pembalap muda asal Indo, maksudnya Monaco, meraih pole position di balapan keduanya sebagai pembalap Ferrari. Pembalap itu ialah Saipul Leclerc, a.k.a. Charles Leclerc. Dia mampu mengalahkan rekan timnya yang lebih berpengalaman dan sang jurdun 4 kali yaitu Asep dan Sir Lewis Hamilton saat itu. Di sini Ferrari juga berharap mereka bisa kembali meraih kemenangan setelah balapan pembuka yang tidak memuaskan di Australia. Saat start, Saipul kehilangan pimpinannya dari Asep dan kang bubur kita Valtteri Bottas yang juga berhasil menyalip Lewis saat itu. Ini berarti Saipul kehilangan 2 posisi saat start, tapi dia mampu mengambil P2 kembali dari Valtteri menuju turn 1 saat lap kedua. Nggak pakai lama ya kan, langsung ngambil lagi P2 ya kan. Lalu Valtteri juga kehilangan P3-nya dari rekan timnya Lewis. Pada lap keempat, Max dan Cartono Sainz berduel untuk P5, tapi mereka malah mengalami kontak yang dimana membuat Cartono terkena puncture juga. Sayang sekali ya buat Cartono yang dimana dia ingin membawa hasil bagus untuk McLaren setelah dia gagal finish di Australia. Cuman kalau berduel sama Max itu emang susah untuk memastikan mobil Anda tetap utuh ya kan saat berduel sama dia. Kalau nggak percaya silahkan tanya pembalap papan atas lainnya. Sementara di depan, Saipul mulai mengejar Asep dan mampu menyalipnya pada lap ke-6. Meskipun Asep juga sempat memberikan perlawanan menuju di area zone kedua, tapi Saipul mampu mempertahankan pimpinannya dan dia pun juga mulai memperlebar jarak. Nah, kemudian balapan sedikit kalem dengan Lewis mencoba mengejar Asep untuk P2. Pada lap ke-38, Lewis menyerang Asep untuk P2 dan berhasil menyalipnya melalui bagian luar turn 4. Asep mencoba untuk menyerang kembali dan melawan kembali ya untuk P2. Tapi malah mobil menyerang dirinya sendiri dengan spin. Menjadi fans Asep di akhir 2018 sampai 2020 itu bener-bener painful sih guys. Abis spin mulu dia dan jadi bahan meme terus coy. Sebagai fans Asep, lelah aing di periode itu. Spin itu juga mengakibatkan bannya jadi flat dan menimbulkan vibrasi yang cukup besar. Sampai-sampai front wing-nya rusak dan menimbulkan spark yang cukup gede dan mengkagetkan bagaikan portal Doctor Strange. Pembalap di sekitar ya gue yakin kaget sih pas ngeliat spark segede itu. Bisa aja abis itu mereka berpikir mereka teleport dan udah di Chinese Grand Prix ya kan? Asep akhirnya pit dan turun ke posisi 9. Balapan yang akan dilupakan tentunya untuk sang jurdun 4 kali itu. Tapi drama tentunya juga terjadi di belakang, di mana dua Renault, Nico, dan Daniel mengalami kontak ketika mereka sedang berduel untuk P6 dan mengakibatkan Daniel mengalami front wing damage. Untuk Saipul, dia mengalami balapan yang tenang di depan, dan mungkin dia akan memenangkan balapan pertamanya di F1 dan perlu diingat, ini juga baru merupakan balapan keduanya di Ferrari. Tapi yang namanya Ferrari itu nggak afdol kalau nggak merepotkan diri sendiri. Pada lap ke-46, dia mulai losing power dan cukup lambat. Sekitar 2-3 detik lebih lambat dari rivalnya. Dan mobil-mobil yang dia lap sebelumnya juga mulai nge-unlap dia. Nggak pakai lama pada lap ke-48, Lewis dengan mudah mengambil pimpinan dari Saipul. Bahkan nggak butuh sampai menuju tikungan, dia udah menyalipnya. Dan itu menunjukkan betapa leletnya Ferrari itu dengan salah satu silindernya itu nggak bekerja. Tifosi udah nangis lah ya pasti nih. Ya dimana mereka bisa aja menang mudah, tapi mesin mereka lebih mudah menang. Mudah menangiskan tifosi tapi. Nggak sampai situ aja kesengsaraannya. Pada lap ke-54, dia juga harus rela disalip dengan mudah dari kang bubur kita, Valtteri Bottas untuk P2. Dan lebih parahnya lagi, abang Belanda kita, Max Verstappen juga mengejar dia untuk P3. Makin menangis ya kan tifosi kalau Saipul nggak dapat podium ujung-ujungnya. Untungnya, dengan 4 lap tersisa, kedua Renault berhenti karena masalah mekanis dan mengeluarkan safety car hingga akhir balapan. Alhasil itu berarti Saipul berhasil mempertahankan posisi ketiga dan meraih podium pertamanya di Formula One.
Dia juga mencatatkan lap tercepat dalam balapan tersebut, memberinya 1 poin ekstra di standings. Tapi tentu ini bukan hal yang diinginkan baik dari Saipul ataupun Ferrari. Kemenangan bisa aja diraih dengan mudah, tapi ternyata mesin lebih mudah dalam mengebul. Lewis yang meraih kemenangan juga merasa bahwa Saipul lebih layak untuk menang dan memuji dia di cooldown room bahwa waktunya masih banyak untuk meraih kemenangan lainnya. Ya emang bener sih, ini basically veteran menyemangati anak muda ya kan ya. Memang harus diakui lah, dia tuh benar-benar buktikan talentanya di balapan ini. Dan sepanjang musim 2019, dia membuktikan bahwa dia siap diletakkan di tim papan atas. Oh ya, untuk hasil lainnya, Asep mampu comeback dan finish di posisi kelima, disusul oleh Lando, Kimi, Pierre, Albon, dan Checo. Selain Ferrari, Renault juga ngelawak loh di balapan ini. Bisa-bisanya DNF padahal bendera checker tuh udah deket. Selucu-lucunya Ferrari di balapan ini, masih lebih lucu lagi tim lebah ini menyengat mobilnya sendiri. Oke lah, sekian video kali ini. Siap-siap ya, ntar malam jam 10 waktu Indonesia Barat, kita akan menonton balapan pembuka 2023. Siapa nih yang bakal menang dan menjadi korban kutukan pemenang balapan pertama musim ini? Abis semenjak 2017, pembalap yang menang balapan pertama biasanya gagal meraih Jordan pas akhir musim nanti. Nah, apakah kutukan itu akan terus berlanjut di 2023? Mari kita lihat aja ya guys ya. Gue yakin Tifosi berharap mereka tuh nggak menang di Bahrain, biar nggak kena kutukan ya kan? Udah banyak cincong gue untuk ending ini ya kan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Oh ya, jangan lupa juga untuk follow IG gue sekalian. Oke guys, enjoy Bahrain Grand Prix nanti malam. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.